Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat pagi. Hari ini Tuhan memanggil kita semua untuk merenungi firman-Nya melalui Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 22 September 2023. Marilah kita fokuskan hati dan pikiran kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih dan berkuasa atas hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Hingga pagi ini, kami akan kembali mengangkat sejumlah aktivitas dan rencana-rencana kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Arahkan hati dan pikiran kami agar firman yang kami baca hari ini dapat menuntun dan menggerakkan kami dalam berkarya dan bekerja hari ini. Ampuni segala dosa kami dan terimalah doa yang kami bawa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 9. Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Di bawah perikop api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Taberah, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat." Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya di dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Demikianlah firman Tuhan. Perenungan kita pada pagi ini diberi judul bersungut-sungut, atau dalam bahasa Toraja, maknuku-nuku. Perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh bangsa Israel pastilah sangat melelahkan. Dengan demikian, pasti mempengaruhi mental mereka. Emosi kadang tidak terkontrol, walau hanya masalah sepele. Kesabaran makin menipis, bahkan kadang ingin melawan pemimpinnya. Belum lagi kebutuhan makan dan minum ketika sudah mulai lapar dan haus. Sementara mereka berada di wilayah padang gurun yang begitu sulit untuk mendapatkan makanan dan air. Hal itulah yang memicu munculnya protes keras terhadap Musa, apalagi ketika mereka menuntut makanan yang lain seperti daging yang tidak pernah lagi dinikmati selama dalam perjalanan. Manna dari Tuhan sudah dianggap membosankan. Lalu dibanding-bandingkan dengan makanan budak di Mesir. Awalnya ketika Tuhan memberikan manna untuk dimakan, mereka semua senang.
bahwa ternyata Tuhan sangat memperhatikan mereka dan menyiapkan makanan pada waktunya. Namun setelah berlangsung beberapa lama, mereka menjadi bosan dan akhirnya bersungut-sungut. Protes kepada Musa sama dengan protes kepada Tuhan sang pemberi manna itu. Akibat dari sungut-sungut itu, Tuhan menjadi murka mendengarnya. Lalu didatangkan nyala-nyala api yang merajalela di sekitar tempat perkemahan mereka. Lelah dan jenuh adalah hal yang wajar dirasakan oleh setiap orang karena memang itulah realitas keterbatasan kita sebagai manusia. Namun, keluhan tidak bisa diselesaikan hanya dengan bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan. Ingatlah, sesungguhnya Tuhan sangat mengerti kebutuhan kita. Karena itu, mari menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kepada firman-Nya dan tetap hidup di dalam pengharapan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya pasal 40 ayat 29. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur, bersyukur atas firman Tuhan di pagi hari ini. Firman yang mengajak dan memotivasi untuk selalu berpegang pada aturan dan kehendak Tuhan. Tentu kami sadar ya Tuhan, ada banyak godaan dan tantangan, tapi dengan mengandalkan-Mu, kami yakin semua akan dapat kami lalui. Kiranya melalui firman ini juga akan menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kembali ke rutinitas, untuk mengangkat tugas, kerja, dan usaha-usaha kami. Tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang galau, atau bahkan dalam keadaan berduka. Kiranya melalui pelayanan medis, pelayanan keluarga, atau orang-orang di sekeliling dapat memberikan pemulihan yang sempurna untuk setiap saudara kami. Bapa di sorga, ampuni dosa dan keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah rehat pagi ini. Teruslah andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Salam sehat, semoga Tuhan selalu menyertai kita semua.